Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani dengan NIM 220301502 dari kelas PJKRB. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan terakhir dari pendidikan ke sekolah yang berjudul kantin sekolah. Kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah selain penjajah jajanan di luar sekolah. Kantin sekolah memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa sehari-hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah. Kantin sekolah dapat menyediakan makanan sebagai pengganti makan pagi dan makan siang di rumah, serta cemilan dan minuman yang sehat, aman dan bergizi. Apa saja yang dijual di kantin sekolah? Makanan yang sehat, aman dan bergizi. Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Gizi yang baik dan cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan akan meningkatkan kemampuan kecerdasan seseorang anak. Sebaliknya, jika asupan gizi berkurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terlambat. Makanan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun dan pengatur. Makanan sumber tenaga adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Makanan sumber zat pembangun tersebut pada kelompok makanan yang berasal dari hewan dan kacang-kacangan. Sedangkan makanan sumber zat pengatur terdapat pada semua jenis sayuran dan buah-buahan. Tidak semua jenis makanan memiliki zat gizi secara lengkap. Jika terjadi kekurangan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, maka dilengkapi oleh makanan yang lain. Jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Makanan cemilan. Makanan cemilan adalah makanan yang dikonsumsi di antara 2 waktu makan. Makanan cemilan ini terdiri dari 1. Makanan cemilan basah. Makanan cemilan basah ini dibuat di rumah terlebih dahulu atau langsung disiapkan di kantin sekolah. Misalnya lemper, lumpia, pisang goreng dan lain-lain. B. Makanan cemilan kering. Makanan cemilan kering ini umumnya diproduksi oleh industri pangan. Misalnya keripik, biskuit, kue kering dan lain-lain. Yang kedua, makanan sepinggan makanan. Makanan sepinggan merupakan kelompok makanan yang utama yang dapat disiapkan di rumah atau disiapkan di kantin. Contohnya nasi uduk, bakso, mie ayam dan lain-lain. 3. Minuman. Minuman di sini dapat berbentuk 1. Air putih kemasan maupun disiapkan sendiri. Yang kedua, minuman ringan seperti teh, sari buah. Yang ketiga, minuman campur atau seperti es campur dan es cendol. 4. Buah. Buah merupakan salah satu jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Buah-buahan dapat dijual dalam bentuk utuh maupun sudah dikupas atau dipotong. B. Sarana dan prasarana di kantin sekolah sehat. Kantin sekolah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kantin dengan ruangan tertutup dan kantin ruangan terbuka. Meskipun terbuka, namun ruangan pengelolaan dan tempat penyajian makanan harus dalam keadaan tertutup. Kedua jenis kantin tersebut harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. 1. Sumber air bersih. Yang kedua, tempat penyimpanan.
yang ketiga tempat pengolahan, yang keempat tempat penyajian dan ruang makan, yang kelima pendidikan, yang keenam fasilitas sanitasi, yang ketujuh perlengkapan kerja, yang kedelapan tempat pembuangan limbah. Adapun syarat-syarat bangunan yang harus dipenuhi untuk kantin dengan ruangan tertutup adalah lantai kedap air rata, halus tetapi tidak licin, kuat dan dibuat miring agar mudah dibersihkan. Yang kedua, dinding kedap air rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas dan kuat sehingga mudah dibersihkan. Langit-langit terbuat dari bahan tahan lama, tidak mudah bocor, tidak berlubang dan tidak mudah mengelupas. Pintu jendela dan ventilasi kantin dibuat dari bahan tahan lama dan tidak mudah pecah, rata, halus, berwarna terang, dapat dibuka tutup dengan baik. Untuk ruang pengolahan dan penyajian serta tempat makan di ruangan, lubang ventilasi minimal 2 buah dengan keseluruhan lubang ventilasi 20% terhadap luas lantai harus tersedia. Lantai, dinding dan langit-langit, pintu jendela dan ventilasi harus selalu dalam keadaan bersih. Kantin sehat juga memiliki fasilitas sanitasi yang baik, tersedianya bak cuci piring dan peralatan air mengalir dan rak pengering, tersedianya wastafel dengan sabun, deterjen dengan lap bersih atau tisu di tempat makan dan di tempat pengolahan persiapan makanan, baik untuk kebutuhan pengolahan maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan. Baik kantin tertutup maupun kantin terbuka harus memiliki tempat pembuangan limbah dengan syarat sebagai berikut. 1. Tempat pembuangan sampah di kantin harus tersedia dan jumlahnya cukup serta selalu tertutup. Di dalam maupun di luar kantin harus bebas dari sampah. Jarak kantin dengan tempat penampungan sampah minimal 20 meter. Terdapat selokan atau saluran pembuangan air termasuk air limbah dan berfungsi dengan baik serta mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan. C. Mewujudkan kantin sekolah sehat. Supaya dapat menjadi pengelola kantin sekolah sehat, siapa saja yang harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Memiliki pengetahuan tentang gizi, seimbang dan beragam sekolah, kebutuhan gizi anak-anak sekolah bisa tercukupi dan tidak bosan mengkonsumsinya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang pengolahan cara yang baik, pemilihan bahan baku dan bahan tambahan yang cukup yang dapat menghasilkan makan yang bergizi dan sehat dan aman. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan untuk mengenali bahaya-bahaya dalam pangan dan menentukan cara pencegahan. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang sanitasi dan higiene untuk mencegah masuknya bakteri dan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana minuman yang harus dimiliki oleh kantin sehat. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.